escape. Oke teman-teman, hari ini kita datang ke PRJ di daerah Serpong ya, Tangerang. Ya, ini sama Korendinya kita akan belajar bagaimana sih cari ikan yang bagus ini, karena di sini ikannya juara-juara semua nih. Ren, dari kapan nih mulainya main arwana nih? Kalau saya sih main arwana, kalau piaranya sih udah lama Om. Ya. Udah sekitar mungkin dari SMA kali ya. SMA? Dari SMA udah piara arwana. Ya dari orang tua juga udah suka arwana sih. Ya memang awalnya kita dari hobi orang tua. Udah turunan lah gitu ya. Iya. Pernah pegang yang punya orang tua lah gitu ya. Benar. Tapi kalau waktu pertama beli, pertama kali beli sendiri itu sekitar 4 tahunan lah, 4 Ya. tahun yang lalu tuh beli. udah ngerti ikan yang bagus dong? Atau Belum. Jadi dulu itu beli ikan kecil paling sekitar 15 cm lah. 15 cm. Rawat sampai 20 sentian. Ya. Iseng-iseng post tuh, FB di grup kan, posting. Ya. Ada yang PM, dijual gak Om? Oh, udah saya bingung juga jual atau enggak. Orang ikan buat rawatan kan istilahnya. Terus iseng-iseng buka harga, tawar. Ih, ada untungnya nih. Ada untung. Dari situlah mulai. Ya. Cuma waktu itu beli masih sekitaran Jakarta. Nah, kesini 2 tahun. Semenjak pertama beli itu 2 tahun, baru tuh mulai beli dari Kalimantan. Ya. Belajar lihat-lihat ikan, lihat-lihat spek ikan. Ya semakin lama ya semakin lebih mengerti lah spek ikan yang ideal dan proporsional. Nah, itu ikan-ikan yang biasa diambil itu ukuran berapa aja? Paling di 30 cm. 30 cm? Nggak sampai yang besar-besar kan, kita mikirnya ya yang kecil-kecil aja lah, 30 cm. Nama PRJ itu dari mana tuh? Apa Pekan Raya Jakarta atau gimana? Banyak tuh orang bilang PRJ di Kemayoran ya Om ya. Loh kok di Kemayoran? Iya kan Pekan Raya Jakarta di Kemayoran katanya. Dia sih bingung, oh iya PRJ Pekan Raya Jakarta. Cuman emang awalnya berdiri itu memang nggak kepikiran PRJ itu Pekan Raya Jakarta. Ya. PRJ itu tuh 3 nama. Ya. P itu Pangrik, Ya. R-nya itu saya, Randy, J-nya itu John Hendry. Nah, itu sekitar 2 tahun lalu kita bertemu nih. Jadi ini hobis ini bertemu. Yuk kita bikin yuk satu wadah tersendiri, ya tim lah istilahnya. Nah, terdirilah ini PRJ. Nah, sambil pelan-pelan kita beli ikan. Ya seperti ini sekarang nih, PRJ ini berdiri sekarang. Itu kan kontes. Awal mula kontes deh, gimana awal mula? Dulu kontes saya udah mulai, sebelum ada PRJ udah mulai. Udah ikut ya? kontes dari ACI itu Ya. saya ikut. Terus ke Surabaya ACS juga saya ikut. Awal gimana tuh awal mulai ikut kontes? Masih ragu atau pede banget, wah ikan gua bagus nih, bakal juara atau gimana nih? Nah, itu poinnya tuh. Nah. Kadang kita merasa ikan di rumah kita itu udah bagus. Udah bagus. Jadi saya ada 4 ekor. Saya merasa ini yang paling bagus lah, udah paling bagus lah di rumah lah. Ikutlah kontes waktu itu ACI Cup Junior di Jakarta. Nah, ikut kontes dengan jumlah peserta dulu kelas S saya ikut 40 ekor ada kali ya. Nah, cuman karena masih belajar, belum beruntung, matanya masih terbatas, nggak dapat lah. Nggak dapat. Kalah lah ceritanya. Ya. Kalah. Oke lah, saya baru pertama kali. Cuman dalam mindset saya harus bisa nih ke depannya. Saya harus lebih belajar lagi. Kebetulan saya kenal sama Kok Ferry dulu. Kok Ferry ini salah satu mentor saya lah, istilah dulu ngajarin saya lihat ikan segala macem. Diajaklah sama Kok Ferry ini keliling arena Om. Dikasih lihat, ini loh ikan juaranya kayak gini-gini. Kenapa sih ikan lo kalah? Kurangnya apa sih? Nah, dari situlah saya catat, saya memori dalam otak saya, pikiran saya ngeliat ikan tuh harus begini. Bersyukur bisa lebih baik lah lihat ikan. Kalau dibilang expert banget sih lihat ikan enggak. Cuman lebih baik dari yang dulu karena belajar, iya. Saya akuin. Nah, sebelum ada PRJ kan udah ikut kontes, terus gagal ya. Sebelum masuk PRJ pernah nggak jadi juara? Kebetulan pas awal kontes itu bulan pertengahan pertengahan tahun itu ACI Junior. Nah itu pas ACI saya nggak ikut kontes karena saya jadi panitia waktu ACI Cup itu. Nah Januarinya PRJ berdiri. Nah dengan PRJ berdiri kita mau kemana arahnya? Kita mau kontes, mau kita beli ikan-ikan bagus, kita mau kontes, mau juara ya. Nah dari situ titik baliknya PRJ berdiri, cukup lumayan lah dapat piala. Jadi emang pas waktu bentuk PRJ udah fokus untuk ikan kontes gitu ya? Ya kita arahnya sih 2. Sebenarnya arahnya 2. Tapi tujuan utama kita mau namanya hobis,
kita mau salurin kita punya bakat kemana nih, kita punya hobi, pasti kita mau kontes lah. Kita mau menang, kita mau juara. Nah, kebetulan di PRJ pun ada Pangrik. Pangrik termasuk senior di ikan yang memang lebih dulu dan matanya yang memang lebih tajam dibandingkan saya. Dan juga saya juga belajar sama Pangrik. Jadi dengan adanya tim ini, dengan 3 pasang mata harusnya lebih baik dalam melihat ikan gitu loh. Di PRJ ini pernah ikut kontes juara berapa aja tuh? Kontes pertama PRJ ya, kita buat tim PRJ itu waktu Cia di Bandung. Cia di Bandung itu kita dapat baby champion kelas S, kemudian dapat juara 3 di kelas L, kelas L juara 3, sama di XL juara 5. Nah, kemudian lanjut lagi dari Bandung tuh kita ke Surabaya. Surabaya itu kita L-nya itu juara 1. Terus kemarin Aci dapat baby champion lagi kelas S, sama juara berapa ya? Juara 6 atau juara 8 ya kelas S-nya kita Aci. Ada situ pialanya masih ada sih. Sebenarnya kalau teman-teman arwana nih sering main ikut kontes ini, yang dikejar apanya sih? Apa hadiahnya atau apanya nih? Kalau saya ya, satu yang pertama itu kepuasan. Dalam arti ya progres ikan kita tuh ada ujungnya, ada endingnya. Satu itu. Kedua, nggak jauh dari materi lah. Ketika ikan kita beli bahan, kita progres menjadi ikan juara, itu harganya akan naik. Nah, kalau harga ikannya ya bisa betul naik, jadi gengsi ikannya pun akan naik, prestisnya akan beda. Nah, itu salah satu tujuan kita juga lah pasti. Kita nggak bisa bohong lah, kita nggak lari dari materi, itu nggak mungkin. Terus yang ketiga ya kita kumpul-kumpul lah sama teman-teman dengan tim lain, dengan beberapa wadah arwana kan, Sepulau Jawa, Kalimantan, Sumatera. Kita ngobrol, kita sharing. Ya intinya kita sama-sama belajar lah. Jadi kita sharing yang mengenai ikan lah sebenarnya situ aja. Intinya itu. Jadi bukan kalau untuk ikut kontes itu bukan ngejar hadiahnya. Enggak. Nah, bukan hadiah yang dicari. Tapi ada kepuasan tersendiri ya. Kalau hadiah sih nggak dikejar, pialanya dikejar Om. Kalau hadiahnya nggak terlalu inilah. Kalau kita ngomong nominal nggak signifikan. Tapi memang bukan itu tujuan kita kontes. Tapi ya tadi itu saya sebutin ya. Kalau pialanya ya kita koleksi. Kalau hadiahnya nggak kita kejar kayak gitu. Nah tadi kan perawatannya katanya dari bahan sampai ikannya bagus ini. Bisa kasih rahasianya dong. Kita memilih ikan itu yang bagus tuh ikan seperti apa sih? Di ukuran berapa? Kalau aku ikan ya sebenarnya kalau yang lebih enak itu ikan-ikan udah 40 cm ke atas. 40 cm. Cuma kan beberapa hobis tuh sering ngobrol sama saya tuh mereka cari di 30 cm. Sebenarnya plus minus ya Om. Kalau kita bicara 30 cm, budget bahan itu pasti akan lebih terjangkau karena size ikan lebih kecil. Tetapi resikonya anatomi ikan itu masih melar, masih gampang berubah. Tergantung dari air, pola makan, perawatan lah intinya. Jadi spek itu masih bisa berubah jauh. Termasuk saya pun kalau merawat 30 cm, ya saya dibilang masih ada miss-nya lah, nggak mudah lah. Karena merawat ikan 30 cm itu jauh lebih sulit dibandingkan ikan 40 cm. Nah kalau kita bahan 40 cm di kelas M medium, ya sisi negatifnya ya budgetnya besar. Itu udah pasti, kalau bahan-bahan ikan medium itu budgetnya lebih besar. Tapi kalau untuk memprogresnya itu lebih mudah. Anatomi mereka relatif lebih mengunci, jadi tidak banyak berubah lah. Asal kita air teratur, makan teratur, ya ikan nggak akan terlalu berubah drastis lah anatomi. Tinggal kita fokus ke warnain ikan kalau udah 40 cm itu. Nah kalau air ini bagusnya di pH berapa? Terus apa harus pH-nya itu stabil ya, apa panas, apa suhunya, atau gimana itu? Saya sih nggak pernah ya ngukur pH secara kontinu gitu, nggak pernah. Cuman kalau pH di sini itu kisaran 7 sampai 7,3 kurang lebih. Saya pikir sih di Jakarta relatif sama pH. Cuman bagaimana kita menjaga parameter air itu, si ikan itu nggak berubah. Jadi setiap hari itu air itu parameternya sama. Jangan ketika kita nguras air baru masuk parameternya jomplang, itu ikan stres biasanya. Bisa pengaruh nanti ke pola makan, ke proses tanning, ke warna ikan. Jadi kuncinya sih di air memang. Nah, itu kan ada, maksudnya kalau air di tanning kan, itu kan suhu airnya kan naik tuh biasanya.
Ya. Nah, itu yang betul. Nah, itu bikin stabil. Sampai seberapa sih panasnya ikan arwana ini bertahan dengan suhu berapa? Kalau di saya sih air itu stabil di posisi 28 sampai 29. 28-29. Nah, walaupun tanning pun udaranya 28 juga, karena saya akalin tuh tutup akuarium itu tidak dari kaca. Ya. Jadi dengan jaring-jaring hijau tuh yang plastik tuh, Ya. yang ram hijau. Jadi sirkulasinya terbuka. Ya. Dan dipastikan juga ruangan itu jangan pengap, Ya. sirkulasinya ada, entah dengan fan, entah jendela dibuka. Tapi kalau jendela dibuka sih agak riskan biasanya, karena kalau malam nih, kalau cuaca lagi dingin nih, nanti Ya. air jadi dingin banget sih biasanya. Biasanya gitu. Kalau air gimana pergantiannya? Aku tiap hari sih. Tiap hari? Jadi tiap hari itu kita sedot kotoran yang udah pasti. Ya, kotoran. Nah, tapi nggak terlalu banyak lah, paling sekitar 10% paling masuk air baru itu. Yang agak banyak itu setelah hari keduanya, kita gosok, karena kan tanning biasa berlumut. Gosok, sedot itu kira-kira 30% lah. 30%. Tapi itu pun masuk airnya harus pelan, karena biar ikan tuh nggak kaget dengan air baru. Jadi ya itu tadi saya bilang, jadi kita harus usahakan parameter air itu nggak boleh berubah terlalu drastis. Itu stabil lah, jangan. Betul, jadi harus stabil. Ya. Nah, kalau untuk pertumbuhan arwana ini, bagusnya pakannya pakai pakan apa? Kita kasih makan tuh biasanya udang. Udang aja. Kita di sini full udang. Kita udangnya udang payau, udang api hidup. Yeah. Jadi kita beli di tambak hidup, sampai rumah kita masukin freezer. Jadi itu lebih fresh. Nah, kita selingannya biasanya seminggu sekali, entah kodok, entah ulat Jerman. Jadi tetap ada kombinasinya. Cuman kalau daily-nya setiap harinya ya udang kita Udang, full. ya. Ya. Selama ini ikan yang didapat itu dijual atau emang untuk hobi saja? Prinsipnya saya suka, saya lihat, saya beli. Ya. Kalau jual orang mau lihat, ya silakan. Kalau mau ya, Kalau mau ya. boleh. Kalau itu boleh. Tapi bukan nggak fokus dijual ya? Enggak, saya nggak fokus jual gitu, enggak. Maksudnya ya saya suka, saya beli pasti. Ya. Ikan itu saya suka, saya beli. Ya. Nah, ini kita review ikan-ikannya boleh nih? Boleh, Ya. silakan. Oh, sebelum menonton video ini, kasih like-nya dulu ya teman-teman. Klik jempolnya. Dan lalu jangan lupa di-subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan klik loncengnya biar berlangganan dengan video-video terbaru dari Esa Vlog. Ini R03. Nah, ikan ini termasuk di atas rata-rata lagi saya suka. Di dayung dia panjang nih. Nah, dayungnya dia panjang, lewat dasi. Ekor juga besar dia ini. Ekor besar, kepala juga dia setok. Nah, bakat warna juga bagus. Ini ukuran berapa ini? Ini kurang lebih 32 cm nih. 32. Nah, 32 cm, cuman udah training sini. Nah, warnanya juga udah keluar. Ekor besar. Mental juga bagus ini. Ya. Berani ini kan. Dari bahanan sampai ini udah berapa lama training? Ini sebulan. Sebulan. Sebulan training. Cepet juga ya. Lumayan. Tapi full 24 jam atau gimana? Full. Full. 24 jam. Biasanya kalau training itu harus di apa? Selama misalnya sebulan ini harus ada berhentinya atau gimana? Full aja. Berhenti paling kalau lagi gosok aja sih sebentar. Begitu. Dengan waktu sebentar kita. Sehari atau berapa? Enggak lah, pas digosok ganti air Digosok aja? Selesai ganti air udah nyala lagi. Oh. Jarang iya. istirahat ikan. Nah, kalau yang ini gimana, Ren? Ini ikan ukuran kurang lebih 43 cm. Nah, ini juga ikan oke lah ini. Ya, untuk anatomi Anatomi bagus. bagus nih, ya. Pak. Dia dayung cukup lah, ekor besar nih, numpuk banget ekornya, close banget. Oh ya. Layar Close banget. ya. Nah, yang istimewa dia bakat warnanya ikan ini metalik. Metalik. Ya. Ini warnanya bakal full block ini ke depan. Bagus loh ini kan. Ini juga belum lama training, kurang lebih 2 bulanan lah ini. 2 bulan. 2 bulan nggak training. Selama training makannya udang terus apa campur sama ganti-ganti juga sama kodok juga? Full udang. Full udang. Seminggu sekali saya masukin kodok atau ulat Jerman biasanya. Kalau Jerman. Ya. Ini, Ren? Nah, ini
27 cm. Nah, ini kan cocok sebenarnya buat hobis-hobis pemula ini biasanya. Bahanan lah ya. Nah, ini dia punya karakter dayung, tulangnya kasar nih. Kasar tuh maksudnya tulangnya tebel. Iya. Ekor juga ekor kipas. Dia buka terus berenangnya jadinya, mekar terus. Nah, ini kan belum pernah tanning loh. Belum pernah. Belum pernah tanning dan karakter warnanya Oh, warnanya ya. luar biasa. Luar biasa udah keluar ya. Pipi sama ringnya udah keluar sendiri dia. Kan kelihatan dari Iya. bibirnya itu, bibir ekor tuh merah banget. Iya. Tulang dayung juga merah dia. Tapi ini belum di tanning. Belum. Setelah apa nanti ya? Tinggal tunggu 30 apa memang mau di tanning juga? Sementara ini sih belum di tanning. Belum ya. Biar dia tumbuh dulu berkembang. Karena kalau di tanning nanti biasanya ikan-ikan umur segini mentalnya belum siap. Ya. Cakep ya. Oke, lanjut. Ini J02. Ya, ini J02. Ya. Ini gimana nih anatominya? Ini dayungnya samurai ini, panjang banget Samurai. dayungnya ini. Bakat warna juga bagus. Ukuran berapa ya? Ini kurang lebih 44 cm lah, 43-44 cm lah. Nah, ini sama genetik warnanya istimewa ini. Bisa full block dia ke depannya ini. Ini kalau ada yang mau ngekip lepas nih. Nah, Berikutnya R08. Ya. nah ini kan bodinya kotak banget ini. Iya. Saya demen bodinya kotak banget ini, lucu ini kan. Masih bahanan nih ya. Iya. Bahan. Ya, ekornya unik ya. Ekornya pendek ya. Pendek, ya. Tapi badannya kotak banget, lucu aja sih ikan ini. Saya beli dia ikan lucu nih, unik nih ikan. Saya demen aja. Masih Ini kecil ukuran sih. berapa ini? 30 cm lah ini. 30 cm ya? Iya. Demen aja, saya kepala juga sendok. Iya. Badannya kotak banget tuh. Yang panjang, yang pendek ya, buntut ekornya. Oke, R08, lanjut yang R09 ini. Nah ini juga sama, ini kan masih kecil nih, 27 cm. 27 cm. Sama ini juga ikan belum pernah tanning. Nah dia dayung panjang, ekor juga besar banget nih ekornya. Kepala sendok ini kan. Ini juga udah mulai keluar warna pipi sama ring-ringnya. Belum pernah tanning juga sih ini kan. Kalau dayung panjang seperti ini udah disebut samurai belum? Belum. Samurai itu seukuran gimana sih? Kalau buat saya sih sebenarnya itu kan masing-masing Sebut-sebutan orang ya, iya. Saya Ah. masing-masing. Kalau buat saya, kalau samurai itu tulang itu harus tebel, Tebel. harus kasar, panjang, lewatin dasi, baru kalau itu saya bilang samurai. Oh ya. Jadi dayungnya itu harus tebel, nggak boleh tipis. Kalau tipis samurai kan, ya namanya samurai, kalau tipis letter ya. Dia harus tebel tulang dayungnya kalau samurai. Oke, lanjut. Nah ini Ya. sama nih, sama Ya. yang tadi R02 ini satu indukan ini. J09. Iya. Ya, Ini kecil-kecil juga, wah dayungnya juga panjang banget. panjang ya, ya. Ya mudah-mudahan jadi samurai. Ekor juga keras, kipas kebuka, lihat warnanya kan. Iya. Ini belum pernah tanning. Udah belum tanning ya, udah keluar gitu ya. Pipi, Pipinya ya. ring itu Iya. rata dia udah keluar. Ekornya merah banget, pekat banget. Ini cocok nih kalau mau piara ikan, mau belajar tanning yang gampang keluarin warna ya ikan begini. Kayak gini. Ya. Gampang banget warnainnya pasti. Ini ukuran berapa nih? 27 cm lah kurang lebih. 7 ya. Udah bahanan lah. Bahan, tapi bahannya juga oke lah, daun Oke. panjang. Warnanya sih yang spesial ini. Nah ini kalau ini yang saya bilang samurai kayak gini nih. Ini samurai. Ini ukuran berapa nih? J10. Ya 10 ini kurang 33, hampir 35 kurang lebih. Nah ini saya bilang samurai, dia punya karakter dayung, tulangnya tuh tebel dia, Ya. kasar. Nah panjangnya itu lewat dasi. Nah ini karakter ikan-ikan samurai kayak gini. Kalau saya bilangnya samurai kayak gini nih, dayungnya tebel. Dayungnya tebal ya. Iya. Ya, oke lanjut. Mau dikirim nih? Enggak, mau dirapiin matanya. Ya.
Nah, ini P10, P2, P02. P02. Ini kan ukuran udah 45. 45 ya. Ini kan cukup enak lihat lah. Dayunya lumayan panjang. Ekor juga ekor kipas dia. Genetik warna juga. Cuma ya kan ini mentalnya masih kita latih. Makanya kita lihat nih ada gurame nih di sini. Ya Tank Mat Gurame. kasih tank mat gurame. Kayaknya galakan guramenya deh. Iya. Ngocor terus. Karena tujuannya memang buat ngelatih mental arwana ini. Dia mentalnya kurang bagus. Mungkin nanti kalau mental udah bagus kita mulai training kan. Iya. P02. Oke, lanjut. Hari ini P03. Ini juga udah besar ini 47 cm ada lah kurang lebih. 47. Iya. Hitungannya udah masih bahanan ya? Masih bahan Ya. 47 cm. Belum ngeblok banget. Belum warnanya juga belum keluar, kita belum keluar. ini. Iya. Ini masih recovery dayungnya kemarin jamuran. Oh, jamuran. Nah, saya potong, nah dia belum tumbuh normal, jadi ikan nggak akan saya tanning kalau dia belum sempurna fisiknya. Oh, gitu ya. Ya, ya. Nah, kalau mau ini tentang ikan yang cakil, ya. Cakil itu dilihat dari mananya sih cakil? Cakil itu kalau ini kan enggak. Kalau cakil itu bibir bawahnya itu lebih maju dia dari mulut atasnya. Jadi posisinya lebih panjang lah rahang bawah dibandingkan mulut atas. Kalau ini kan masih pas. Iya. Ini atas bawah ketemu. Kalau cakil dia lebih maju dia. Maju. Kalau tebal? Tebel. Kalau cakil biasanya kelihatan gigi ya. Oh, gigi keluar. Gigi kelihatan biasanya. Yang bawah? Iya, bawah. Oh. Dan biasanya rahang bawahnya itu rahang yang putih-putihnya tuh Agak ke atas ya? Atasnya kan merah. Iya. Nah, rahangnya itu biasanya dia akan lebih maju ke depan, naik. Iya. Nah, itu biasanya cakil. Kalau tebel sih, ya kayak gini kan dia nebel sedikit aja, tapi nggak cakil. Oke. Lanjut. Ini P05. Ikan ini anatominya sih ya nggak terlalu mewah lah. Ya. Cuman dia punya karakter warna spesial dia. Ini lagi sakit sih jamuran. Oh, jamuran. Ini lagi ngedrop warnanya lagi nggak ngedrop. Kita ada heater itu. Ya, Pasti ya. dia ngedrop. Biasanya dia lebih merah lagi. Ini ukuran hampir 50 cm ada. Potong bibirnya merah banget kan, ini kan menor banget. Ya. Ini di apa? Fisiknya itu bintik-bintik itu apa emang khasnya atau gimana nih? Nanti dia makin lama makin menebal. Menebal ya merahnya ya? Menebal dan Ya. akan ngeblok dia ujung-ujungnya. Ya kayak saya bilang pernah dengar kalau fisiknya kasar gitu ya cepat merah ada ya. Oh, itu kalau metaliknya. Oh, metalik. Metalik Metalik pasir ya? biasanya kalau kita ini pemain-pemain bilang metalik pasir. Oh, metalik pasir ya. Karena jadi metalik itu nanti akan berubah warna jadi warna merah atau orange itu metaliknya itu. Oh, ya. Oke. Nah, ini ukuran berapa nih? Hampir 50 cm lah. 50 cm ya. Oke. P05. Lanjut. Nah, ini gimana nih? Nah, ini ikan baru 2 hari lagi kurang lebih. Oh, baru datang ya. Baru datang. Memang warnanya sudah progres. Jadi tinggal lanjut ngebelin aja sih. Ini ukurannya kurang lebih 42-43 cm. Ini kan saya ambil dari salah satu penghobi juga di Jakarta ini. Oh ya. Saya lagi main lihat, saya demen ikannya. Kayak feeling aja gitu. Oh, ikannya ada demen. feeling. Saya tanya jual nggak, jual berapa? Ya, akhirnya saya ambil ikan ini. Saya demen karakter warnanya, dia base-nya metalik bersih banget. Iya. Nah, ini pasti jadi blocker ini kedua. Ngeblok gitu. Ini ringnya juga udah tebal sih. Iya. Dasarnya metalik bersih, makanya saya masukin tank putih ini, saya demen banget sama karakter warnanya. Kalau anatomi sih ya enak-enak lihat aja lah. Cuman karakter warnanya saya demen. Masih drop lah ini, baru pindah soalnya ikan. Iya. Oke, lanjut. Ini ukuran berapa nih? Ini 45 lah, 44-45 ini. Ini istimewanya di sendok nih, kalau kita ngeliat, kita jongkok nih sejajar. Kepalanya ini, wah, spesial banget. Nyendok banget, dayungnya pun kasar, panjang gitu. Nyendok banget kan ini. Nenningnya juga enak, ini gampang naik warnanya. Ya rata-rata kalau kita beli ikan pasti
kita lihat base warna yang empuk lah, jangan yang alot buat warnain. Ikannya galak, mentalnya bagus, dayunya bagus, kepalanya sini istimewa, ringnya juga udah tebel. Progresnya. Kalau saya biasanya sih mantau ya. Pantau. Per minggu itu saya, nah kalau kita kan suka ada catatan Ya. Udang 4 berapa, ya. nanti ada kodok berapa. Jadi tiap minggu itu saya evaluasi ikan itu. Nah saya juga belajar kayak gitu, belajar melihat ikan dari sisi anatomi, kegemukan nggak, kekurusan nggak. Jadi porsinya itu yang kita mainin. Ya. Nah, ini ada kompleng ini arwana. Ini ukuran berapa aja, Ren? Ini mah kurang lebih 27-28 lah. Ini dulu belinya kita ukuran berapa ya? 15-16 cm. 15 sama Ini dari Putu Shiba warna Putu Shiba, ya. Genetiknya sih merah-merah ini. Kenapa bibirnya kan Ya. menor. Nah, kalau kompleng kayak gini, arwana itu biasanya biar nggak berantem di berapa ekor dalam akuarium? 5 Minimal 5. Tapi ya dengan tentu juga kita nggak boleh telat kasih makan. Makannya harus cukup. Kalau telat makan pasti berantem juga ya. Masih berantem kalau telat makan. Mereka iseng dengan ikan-ikan lain. Ya. Nah, ini ya banyak, mau cari pilihannya banyak juga. Ya kalau teman-teman mau ya nanti Bisa. kita bantu lah. Ya. Kita bantu liatin. Ya, ada yang minat boleh. Ini pakannya udang aja ya. Yang dari kotorannya kelihatan Iya. makan udang gitu. Kalau sebanyak gini kasih pakannya berapa? Gimana itu? Kalau ini sih saya nggak naker jumlah ya. Nggak nakar jumlah. Saya nakernya pakai apa? Bekas puyo puding itu loh. Ya. Nah, hampir setengahnya lebih lah udang potong kecil-kecil atau ikan cerek kecil-kecil Oh potong. iya. Lempar Lempar aja ya. Ya. Nah kalau konteng ini nafsu makannya biasanya tinggi banget kan. Iya. Ini. Rebutan lah pasti ya. Yang penting kita kontrol aja badannya, jangan sampai ada yang kejutan banget. Iya. Kalau ngitungin satu-satu sih lumayan kalau konteng ini. Oke. Ya, oke teman-teman, tadi kita sudah cek satu-satu arwananya nih. Lumayan ya. Gede-gede. Ya, untuk yang ukuran paling kecil ukuran berapa? Tadi 47-an lah, 47. masih medium lah. Medium ya, medium. Nah, tapi ada juga yang ukuran 27 cm. Nah, teman-teman yang berminat boleh kontak nomornya di bawah sini. Ya, di bawah sini nomornya. Jadi minat dengan ikan tadi ada saya sebutin nomornya, ya, nomor akuarium atau nanti bisa japri sama Randy-nya. Ya. Nah, Ren, selama ini untuk pengiriman kemana aja nih? Semua bisa sih. Bisa? Semua bisa. Satu Indonesia. Satu Indonesia. Sabang sampai Merauke. Sampai Sabang sampai Merauke. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam Esa Flow.